Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasiliro. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel yang part ketiga. Oke, tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat, terutama ketika kita menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Selanjutnya, saya akan mengambil beberapa contoh soal di BSE halaman 291 di Ayo Kita Berlatih 4.4 ya. Ya, saya ambil contoh soal nomor 3. Rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y dikurangi 1 meter. Luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 cm persegi. Yang A, berapakah lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci? B, biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta rupiah. Berapakah biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Oke, ini alternatif penyelesaiannya ya. Jadi setiap kita menjumpai soal penerapan, baik itu PLSV atau PTLSV, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ubah dulu kalimat soal cerita ini menjadi model matematika. Yang kedua, kita selesaikan. Yang ketiga, kita kembalikan lagi kepada masalah kontekstual itu. Tujuannya penyelesaiannya bagaimana ya. Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui dan kita misalkan. Dari sini saya misalkan bahwa panjangnya adalah 20 meter, jadi P itu adalah panjang tanah, L adalah lebar tanah. Kemudian kalau P-nya 20 meter, kemudian L-nya berarti 6Y dikurangi 1 meter ya. Kemudian di sini diketahui luasnya tidak kurang. Artinya tidak kurang itu adalah lebih dari atau sama dengan 100 meter persegi. Nah, kita ingat bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar, jadi panjang kali lebar lebih dari atau sama dengan 100 ya. Kalau sudah begini kita substitusikan, P-nya 20, L-nya adalah 6Y dikurangi 1. Jadi P-nya 20, L-nya adalah 6Y dikurangi 1, lebih dari atau sama dengan 100. Nah, karena di sini dikalikan 20, maka dan ini juga bisa dibagi 20, saya bagi semua menjadi dibagi 20 ya, kedua ruas dibagi 20 sehingga menjadi 6Y dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 5. Jadi ini dibagi 20 habis, yang ini 100 dibagi 25 ya. Dan ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini negatif satunya saya pindah ke ruas kanan, saya menggunakan bentuk setara. Sehingga 6Y lebih dari atau sama dengan 5 tambah 1. Karena dikurangi kalau pindah ruas jadi tambah ya. Ini ekuivalen dengan 6Y lebih dari atau sama dengan 6. Maka Y-nya adalah 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 itu adalah Y lebih dari atau sama dengan 1. Karena yang diminta adalah lebar tanah minimal, maka Y-nya yang kita ambil adalah 1 yang minimal ya. Sehingga lebar minimalnya jika Y1 kita substitusikan saja. L sama dengan 6 kali 1 dikurangi 1. Maka L-nya ketemu 5 meter. Jadi, nah kalau sudah ketemu begini, selesainya kita kembalikan lagi ke soal cerita tadi. Jadi, lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci adalah 5 meter. Kemudian kita jawab yang D, biaya yang harus disediakan Bu Suci ya. Nah, karena luas minimalnya 100 meter persegi yang kita ambil ya. Jadi kalau panjangnya 20, lebarnya 5, maka luasnya adalah 100, minimal 100, maka yang kita pilih 100. Sehingga biaya minimalnya adalah 100 kalikan 2 juta. Maka didapatkan 200 juta. Jadi kalau sudah kita dapatkan jawabannya dikembalikan lagi ya untuk menyelesaikan soal cerita yang atau soal kontekstual. Jadi biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun adalah 200 juta rupiah. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirung dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, contoh yang lain ini ya. Ini ya tetap di BSE halaman 291 di Ayo Kita Berlatih 4.4. Kali ini saya ambil soal nomor 6. Mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg.
Berat sopir dan kernetnya 150 kg. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 50 kg. Pertanyaannya, berapakah paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Kemudian yang B, jika mobil box akan mengangkut 350 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semuanya? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Yang pertama kita misalkan dulu apa yang diketahui ya. Saya misalkan berat muatan mobil box ini adalah M. Jadi M itu adalah berat muatan. Kemudian di sini saya misalkan pula bahwa K itu adalah banyaknya kotak yang diangkut oleh mobil box itu. Maka kita tuliskan bahwa karena muatannya tidak lebih dari 200 kg, kita tulis M. Tidak lebih itu artinya kurang dari atau sama dengan ya. Jadi M-nya kurang dari atau sama dengan 2000 kg. Nah, kita masukkan di sini. Kan tadi mobil boxnya itu mengangkut sopir dan kernetnya 150 kg ditambah 50K karena kita belum tahu berapa banyaknya kotak yang diangkut oleh mobil box itu ya. Dalam satu kali angkutan tentunya. Maka kita tuliskan aja 50K. Kenapa 50K? Karena satu kotak itu beratnya 50 kg ya. Tiap kotak beratnya 50 kg. Nah, sehingga menjadi 150 ditambah 50K kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, saya akan selesaikan pertidaksamaan ini dengan cara bentuk setara ya. Maka saya kumpulkan dulu yang variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Maka yang 150 ini akan saya pindahkan ke ruas kanan menjadi 50K kurang dari atau sama dengan 2000 dikurangi 150 ya. Ini ekuivalen dengan 50K kurang dari atau sama dengan 1850 sehingga K ekuivalen dengan 1850 per 50. Jadi K-nya kurang dari 1850 dibagi 50 karena tak dibagi positif tandanya tetap ya. Dan K kurang dari atau sama dengan 37 buah. Jadi kita kembalikan lagi ke soal cerita yang A ya. Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan mobil box paling banyak 37 buah ya. Oke, jika yang kita jawab yang B selanjutnya. Jika mobil box akan mengangkut 350 kotak, ya, maka paling sedikit dalam sekali pengangkutan itu terangkat. Nah, kita bagi 350 dibagi 37. Ternyata didapatkan 9,46. Kita bulatkan menjadi 10 karena tidak mungkin 9 ya ke 10. Nah, jadi pengangkutan kotak akan terangkat semua jika diangkut paling sedikit 10 kali. Oke, insya Allah mudah ya, insya Allah kalian pasti bisa, kalian ada anak-anaknya yang semangat. Oke, kesimpulannya adalah ketika kita menyelesaikan masalah kontekstual yang merupakan penerapan dari PTLSP, itu ada 3 langkah yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, kita mengubah informasi yang diketahui dari soal cerita itu atau soal kontekstual itu ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel tadi dari model matematika tadi kita selesaikan. Itu mau menggunakan cara apa? Boleh substitusi, bentuk setara, ataupun menyederhanakan persamaan. Kemudian yang ketiga, kita simpulkan kembali penyelesaian dari masalah kontekstual ya. Oke, semuanya tetap semangat belajar di rumah. Bismillah, optimis terus, manjada wajada. Kita belajarnya karena Allah sehingga kita dapatkan satu ilmu yang bermanfaat, kita paham ya, lebih mudah paham dan insya Allah menjadi amal pahala untuk kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.